Tapi kan kasus-kasus pidana kan bukan hanya pembunuhan, Dok, ya? Enggak, pembunuhan, penganiayaan, KDRT, perkosaan, pelecehan seksual. Gitu ya. Sekarang kalau tabrak lari, Dok, Tabrak lari, masuknya kemana tuh, Dok? tabrak lari itu termasuk pidana. Pidana. Pidana jadinya. Jadi ada unsur kesengajaan dia ninggalin. Iya. Jadi maksudnya saya kalau orang dilapori polisi mah itu mah normal, polisi nerima mungkin laporan Banyak. 100. Tapi nanti yang jadi penyidikan itu paling 30. Tapi kan sekarang Disesuaikan polisi, dengan kondisi apakah bisa lanjut apa enggak gitu, iya. Dok, ya? Nah, jadi si polisi pada waktu ini kalau dia yakin lanjut baru masuk penyidikan. Nah, kalau udah masuk penyidikan dipanggilnya apa? Dia udah jadi tersangka. Jadi Nah, biasanya ada juga yang begini, dipanggil BAP doang. BAP itu artinya cuma dimintai keterangan aja. Dari BAP ini udah gitu, terus kayaknya buktinya udah cukup nih. Langsung pada saat itu juga dinyatakan sebagai tersangka. Jadi orang kan kadang-kadang datang di situ sebagai ya diperiksa polisi BAP. BAP sebagai orang yang dilaporkan. Tapi begitu buktinya udah cukup dirubah jadi tersangka. Kan kadang-kadang dipanggil sebagai saksi tiba-tiba jadi tersangka karena buktinya udah cukup. Kalau udah tersangka artinya bakal lanjut. Tapi ingat, bariernya ada dua. Satu, penyelidikan di polisi, penyidikan kalau udah ada bukti awal, mengumpulkan bukti, kalau bukti udah lengkap masuk ke kejaksaan. Kejaksaan juga belum tentu dia lanjut ke sana, kan si jaksa ini orang yang bakal berperang. Kalau pidana tuh yang berperang di pengadilan itu adalah Negara. pengacara sama JPU, jaksa penuntut umum kan. Nah, si jaksa ini akan perang sama si pengacara. Dia kalau nggak yakin menang, mana mau kalau dia belum yakin, kayaknya buktinya nggak cukup nih, dibalikin ke penyidik, lengkapi, sebab dia yang akan perang. Istilahnya nggak mungkin dia berani perang kalau senjatanya kurang gitu loh. Jadi artinya sebenarnya saringan dua, satu di kepolisian bisa masuk fase penyidikan, setelah penyidikan stop. Karena si jaksa bilang nggak cukup bukti. Karena kalau si jaksa berani-beraninya masuk sampai ke pengadilan, dia mempertaruhkan dia punya jabatan loh. Kalau dia menuntut dan dia kalah melulu, prestasinya jelek lagi. Ya, dianggap kurang kompeten mungkin. Iya, dan dia biasanya nggak stop. Makanya ada kasus yang stop di waktu fase penyidikan, stop di kejaksaan. Simak cerita selengkapnya di YouTube channel X Undercover dan jangan lupa di subscribe.